langsung diam. Nah, berbulan-bulan akhirnya nggak ada kabar, dan akhirnya jamaah ini terputus dengan pengajian saya. Inilah jeleknya hutang. Kenapa sampai dikatakan siksa kubur yang paling berat? Salah satunya adalah orang hutang tidak bayar. Karena rata-rata hutang itu bisa memutus tali persaudaraan, betul? Orang itu kalau hutang wajahnya melas, disuruh bayar males. Kalau ngutang wajahnya lebih manis dibandingkan madu, kalau ditagih lebih menakutkan daripada malaikat Israel. Makanya saya nggak pernah lagi soal utang-utang. Singkat cerita, mohon maaf, beberapa tahun kemudian saya sudah pindah ke Kalasan di pondok saya yang sekarang. Allah takdirkan saya mampu dapat tanah di situ. Kebetulan itu adalah dulu tanahnya gereja, mohon maaf, tanahnya pendeta. Saya beli melalui jamaah, saya di situ. Nah, satu saat saya sedang open house, ada seorang perempuan datang. Gus, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong maafkan suami saya, Gus. Loh, suami ibu yang mana? Suami saya dulu yang pinjam gelang emas dari Gus Miftah. Oh iya, ingat, saya sekian tahun yang lalu. Kenapa harus saya maafkan, Bu? Mohon istri suami saya diikhlaskan kasih ridho Gus Miftah. Istri suami saya sekarang dalam keadaan stroke. Stroke. Mungkin suami saya kualat sama Gus Miftah. Apa hubungannya dengan saya? Saya bilang, dulu suami saya pinjam gelang emas dari Gus Miftah itu mengatasnamakan ibunya keluar dari rumah sakit. Katanya ibunya kena penyakit stroke. Padahal mohon maaf Gus, ibunya sudah meninggal sekian tahun yang lalu. Jadi ibunya yang sudah meninggal di stroke-strokean. Akhirnya hari ini suami saya stroke, Gus. Apa itu stroke? Penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kanan 2 cm, ke kiri 2 cm. Suami saya hanya senyum ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Tolong dicontohkan, Pak. Terdolimi. Sekarang maunya apa, Bu? Tolong suami saya dimaafkan. Saya bilang sama dia, Bu, ingat, suamimu kualat bukan dengan saya, tapi dengan siapa? Dengan kelakuannya sendiri. Kenapa orang sudah mati di stroke-strokekan? Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia perbuat. Akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu? Sebulan kemudian saya ada pengajian di daerah itu, saya datangi, saya bawakan parsel buah. Saya datang sama dia, sudah Bapak nggak usah mikir tentang gelang emas dulu. Gara-gara Bapak nipu saya, alhamdulillah saya punya rumah. Karena posisinya waktu itu ketika saya ditipu, posisi saya masih molimo, madep mantep mangan melu moro tua. Bahkan M10, madep mantep mangan melu moro tua muring-muring menantu menang mawon. Bahkan saat itu saya ingat betul posisi saya M15. Madem-madem mangan melu morotua muring-muring menantu menang mawon, morotua mati menantu melu marisi. Bapak mertua saya cuma bilang M1, nak, apa Pak? Matamu. Ujian saya lewati, ditipu emas harga 1.500.000. Saya waktu itu mendapatkan tanah 1.500 meter. Allah ganti kontan. Bahwa ketika kemudian kita mengira kita beriman, pasti Allah akan kasih ujian. Nah, singkat cerita lagi, tahun 2018 perjalanan karir saya, Allah takdirkan viral. Pengajian di klub malam sholawatan bersama mbak-mbak Purel di Pulau Bali. Yang sekarang lagunya lagi trending, Mangku Purel. Oke, rapal kabeh. Perjalanan 8 bulan, 2018 viral itu, 2019 viral lagi. Tepatnya di bulan Juni 2019. Dengan cara mengejutkan, Deddy Corbuzier datang ke pondok saya, minta saya bimbing masuk Islam. Nah, 3 bulan kemudian, di saat saya sibuk-sibuknya, mungkin ketika popularitas saya di atas,
Saat itu mohon maaf, sehari pun saya nggak pernah di rumah. Pas satu malam, saya sowan Abah Lutfi di Pekalongan. Saya ditelepon istri saya, Abah, Bunda di rumah sakit. Bunda sakitnya apa? Waktu itu penyakitnya mastitis. Mastitis itu apa, Bu? Sisa pembengkakan sisa air susu ibu. Itulah pentingnya ibu-ibu menyusui anaknya 2 tahun. Istri saya menyusui anak saya lebih dari 2 tahun saja masih terancam dengan penyakit mastitis. Adik-adik harus paham, mastitis itu penyakit akibat sisa ASI. Mohon maaf, payudaranya bengkak. Lah ngomong payudara, saya ingat kemarin udah Purul dari Kalimantan kirim foto ke saya, di atas payudaranya ditato Gus Miftah. Itu yang komen saya di tag di Instagram. Mohon maaf Gus, saya fansnya Gus Miftah. Terus di atas dada saya tato Gus Miftah. Boleh nggak saya video call sama Gus Miftah? Oke. Akhirnya sama orang, saya di video call sama manajernya. Begitu saya lihat di video call, Mas, Masya Allah, di atas susunya ada tato Gus Miftah. Kamu ngapain, Dok? Kamu tato seperti itu? Saya ngefans sama Gus Miftah. Kamu salah, Dok. Salahnya di mana, Gus? Kan saya cinta sama Gus. Bukan itu masalahnya. Seharusnya tatonya turun sedikit. Memberi Pak Gus Miftah. Saya tuh punya banyak jamaah yang ditato dulu. Kalau dulu di Doli, cowok gendut, perutnya gede. Buka kaosnya, ternyata ada tatonya beduk. Saya bilang, ini tato apa Mas? Beduk. Kenapa tato beduk? Saya cinta sama NU Gus. Karena Gus Miftah orang NU, saya cinta dengan NU. Saya kali kepada beduk. Wih beduk, nggih. Wetengmu mau tato beduk? Iya. Duduknya di mana? Bawahnya. Sampai tertekan saya di roasting. Nah, yang saya mau ceritakan bukan itu. Saya akhirnya minta doa dari Abah Lutfi. Abah, istri saya di rumah sakit. Abah doain ya, Bah. Penyakitnya apa, Nak? Kebetulan saya sangat dekat dengan Habib Lutfi. Itu Bah mastitis, membengkakkan sisa air ASI. Wis rapopo, selamat aman. Singkat cerita, saya pulang ke Jogja. Kata aku yakin. Ya. Kamu kaget? Kamu nanya. Kamu ditanya-tanya. Sumpah. Wow. Makin sumpah. Semua. Sampai Yogyakarta pagi hari, saya langsung ke rumah sakit dan ini cerita bahwa kita tuh harus diuji. Sama lah, semua lembaga hari ini sedang diuji oleh Allah. Singkat cerita, saya ke rumah sakit Mas. Istri saya itu Pak, sudah keluar masuk rumah sakit itu 2 tahun hanya untuk ngurusi mastitisnya. Setiap kali ke rumah sakit setor uang 1-2 juta selama 2 tahun. Saya masih berhusnudon, mungkin ini betul-betul mastitis. Saat itu popularitas saya sedang tinggi-tingginya. 3 bulan setelah jadi korupsor masuk Islam. Semua pemberitaan media televisi, media sosial semuanya membicarakan Gus Miftah. Dah, Bunda sehat, Bunda sayang. Sehat Bang, nggak apa-apa, cuma mastitis. Ini mau dioperasi lagi. Padahal sebelum itu istri saya sudah dioperasi 3 kali. Nah, nggak apa-apa ya Bun, berarti apa berangkat ngaji nggak apa-apa, nggak apa-apa Bah, silakan berangkat. Sorenya saya ada acara salah satu televisi di Jawa Timur. Tempatnya waktu itu acara di Tuban sama Lamongan. Di tengah jalan istri saya nangis WA Bu. Abah, maafkan Bunda. Kenapa sayang kok kamu nangis? Dia bilang, kata dokter Bah, ada tindak lanjut dari penyakitnya Bunda. Mungkin agak serius. Istri saya sudah nangis, perasaan saya sudah nggak enak. Boleh nggak saya minta nomor dokternya Bun? Mohon maaf Bang, dari awal saya masuk rumah sakit sampai hari ini saya nggak pernah dikasih nomor dokternya, katanya privasi. Oh begitu, oke. Kebetulan saya kenal dengan yang punya rumah sakit, saya telepon, Pak,
tolong saya minta dokter, nomornya dokter ini. Saya pengen tahu istri saya sakit apa. Di tengah jalan saya mau naik panggung, dokter saya telepon, Bu dokter, saya Miftah. Oh nggih Gus, wonten dawuh. Apa sebenarnya penyakit istri saya? Saya masih ingat betul itu jam 8.30 malam. Saya mau sampai Tuban, masih perjalanan dari Jogja ke Tuban. Dokternya bilang, mohon maaf Gus, istrinya Gus Miftah positif kanker. Dunia kayak runtuh Pak. Di saat nama saya begitu tinggi, Allah ingatkan saya, mungkin Allah pengen mengatakan demikian, Miftah kamu itu bukan siapa-siapa. Di saat mungkin saya nggak ada waktu untuk keluarga, saya nggak ada waktu untuk anak, saya nggak ada waktu untuk istri, Allah ingatkan saya dengan mengatakan, Miftah kamu itu kecil, aku yang besar kata Allah. Kamu itu nothing, kamu bukan siapa-siapa. Kamu kecil, yang besar itu aku kata Allah. Kalau aku mau kasih, aku akan kasih kepada siapapun yang aku kehendaki. Tapi kalau aku mau nyabut, akan aku cabut kuasa dari siapapun yang aku kehendaki. Miftah, bukankah kamu ingat Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Saya berangkat ke Tuban Bu, mata saya menangis sampai saya harus ngaji live di acara TV nasional waktu itu. Saya langsung bilang, ya Allah ini salah saya. Kenapa? 2 tahun istri saya bolak-balik ke rumah sakit, saya tidak pernah menemani istri saya. Sampai akhirnya kemudian Engkau ingatkan aku ya Allah dengan satu penyakit yang menurut orang semuanya menakutkan. Akhirnya Bapak Ibu, saya harus profesional. Saya waktu itu masih ngaji di acara TV di Tuban, kemudian lanjut di Lamongan, saya pulang. Jatahnya waktu itu saya seminggu kemudian saya harus ada acara pengajian Tour Sumatera. Karena jadwal saya sudah penuh sekian lama. Saya pulang ke rumah sakit. Istri saya tertidur, saya pegang tangannya, saya cium tangan istri saya bilang, ya Allah, ini saya yang salah, kenapa yang kau uji istriku ya Allah? Saya lihat istri saya waktu itu tertidur di rumah sakit, saya merasa sangat bersalah. Akhirnya kemudian apa? Dokternya bilang, Gus ini bagaimana? Mau dioperasi atau alternatif? Saya bilang sama istri saya, Bunda, jangankan hanya organ tubuh kita saya, nyawa pun semuanya akan kita kembalikan kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bunda harus kuat. Apapun yang terjadi, Abah akan temani Bunda. Syaratnya satu, Bunda harus kuat, gak boleh menyerah. Wala tayasu min rauhillah. Allah paling tidak suka dengan orang berputus asa. Istri saya peluk saya, kemudian dia mengatakan apa? Bah, kulon derek Abah. Apapun tindakan yang dokter lakukan, asalkan Abah ridho, saya ikhlas. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Istri saya harus dioperasi. Ini adalah ujian yang paling berat saya rasakan sebagai seorang suami. Saya bilang sama dokter, dokter, kalau memang ini sudah waktunya, silakan istri dan saya ikhlas untuk dioperasi. Akhirnya waktu itu diputuskan pindah rumah sakit, istri saya dioperasi pengangkatan payudara. Istri saya nangis, gak apa-apa Bu, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Singkat cerita Bapak Ibu, seminggu kemudian saya harus mulai beraktivitas lagi. Kemudian apa? Ternyata di balik kesusahan yang kemudian dialami oleh saya dan istri, Allah kasih hiburan sedikit sama saya. Waktu itu saya harus berangkat ke Jakarta, saya bikin acara Maulid Nabi di Masjid Istiqlal dengan PBNU. Yang waktu itu pengajian PBNU paling meriah di Jakarta. Yang ingat, saya waktu itu membuat satu quote ketika banyak orang-orang Wahabi mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah dan lain sebagainya. Gus Miftah waktu itu punya quote apa nih? Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu rausah melu. Sebelum malamnya saya pengajian, saya ditelepon sama panitia, Gus Miftah, hari ini Gus Miftah bisa nggak ke Jakarta? Kenapa Pak? Gus Miftah mendapatkan penghargaan Dai Santri of the Year. Tolong diterima. Waktu itu saya terima penghargaan itu, saya bilang, mohon maaf Bapak Ibu, saya dedikasikan penghargaan ini untuk istri saya. Hari ini istri saya masih terbaring di rumah sakit dan saya besok harus berangkat ke Taiwan waktu itu. Saya ada pengajian, mohon maaf, ke Hong Kong. Karena waktu itu saya ada dakwah ke Hong Kong.
Nah, ternyata ujian tidak berhenti sampai di situ. Sebulan kemudian, Pak, saya turun dari Palembang, dokternya bilang, Gus, bisa nggak ketemu saya? Saya mau berbicara tentang istrinya Gus Miftah. Turun dari bandara, saya langsung ke rumah sakit. Dokternya bilang apa, Pak Kapolsek? Dengan santainya, Gus, mohon izin. Ini bagaimana dengan pengobatan istrinya Gus Miftah? Besok ada kemo, begini, dan lain sebagainya. Gimana, Dok? Menurut dokter, ya harus Gus Miftah ambil. Oke, saya ambil, Dok. Kemudian saya tanya, potensi sembuhnya istri saya bagaimana, dokter? Dokternya bilang, ini sih kalau perkiraan medis mungkin istrinya Gus Miftah hanya bertahan 2 tahun setengah. Mungkin istrinya Gus Miftah bertahan 2 tahun setengah. Saya waktu itu bilang, ini suwe-suwe cangkeme dokter kok bosok ya. Tak turuti semua apa yang dia mau, kenapa lama-lama kok malah menakutkan? Dia bilang, ini istrinya Gus Miftah mungkin hanya bertahan hidup 2 tahun setengah. Demi Allah, Pak, kalau seandainya waktu itu saya bukan orang terkenal, tak gebuk cangkeme dokter ya. Bagaimana kemudian saya tidak emosi? Saya baru turun dari pesawat setelah perjalanan dakwah di Sumatera. Dengan santainya dokter bilang, istrinya Gus Miftah hanya bertahan 2 tahun setengah. Setelah semua proses pengobatan diambil. Ya Allah. Akhirnya saya mainnya betul waktu itu malam pengajian. Sahabat saya dari Jakarta datang, Ustaz Yusuf Mansur. Di panggung saya menangis di pelukan istri saya. 1 minggu kemudian saya sowan guru saya di Pekalongan, Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Inilah beliau yang menguatkan saya. Abah, saya matur sama beliau. Apa nak? Bunda divonis, Pak, katanya 2,5 tahun lagi meninggal. Istri saya ajak sowan ke Abah Lutfi. Apa jawaban Abah Lutfi ke saya waktu itu? Nah, beliau dengan tegas mengatakan, dokter itu bukan Tuhan. Istrimu sembuh, gak usah percaya dengan vonisnya dokter. Yakin dengan takdirnya Allah. Istrimu sembuh nak. Saya dipeluk sama Abah Lutfi. Bojoku mari nih, rasa percaya kalau omongan wong dulu. Ternyata apa? Istrinya Habib Lutfi juga pernah sama divonis oleh dokter meninggal dunia, Mama Salma. Sekian tahun yang lalu. Bahkan dokternya kurang ajar. Sudah dibawa pulang saja diyasinkan. Sehingga kemudian apa? Abah peluk saya, menguatkan saya. Nak, istrimu sembuh. Akhirnya kemudian saat itu, Pak, saya mengambil langkah, saya bilang sama istri saya, Bunda, gak usah berobat di Yogyakarta. Kemana, Pak? Ke luar negeri. Kayak bojo murah duit. Emosi aku waktu sana. Akhirnya waktu itu istri saya ajak berobat rumah sakit terbaik kanker di Malaysia. Kita putuskan berobat di sana. Ternyata, Pak, memang beda perlakuannya. Maka ini juga kritik untuk tim medis kita. Akhirnya waktu itu istri saya harus di kemoterapi di Malaysia. Saya bilang sama istri saya, Bunda sayang, kamu ke Malaysia niatnya gak usah berobat. Terus apa, Bah? Kamu ini jalan-jalan saja. Kamu niatnya shopping saja. Kamu silakan di Malaysia belanja. Pokoknya niatnya seneng-seneng, gak usah kamu pikir. Toh konsepnya workshop. Apa itu suami work, istri shop? Oh gitu, Pak, iya. Akhirnya istri saya berangkat ke Malaysia. Saya nggak bisa nemani. Yang nemani santri-santri saya, istri saya berangkat ke Malaysia. Istri saya kasih ATM. Sudah, Bunda niatnya belanja. Ini tak kasih ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Padha karo. Kok geting. Nah, dan Bapak Ibu mohon maaf. Ini mungkin para suami yang punya pengalaman kayak Gus Miftah, diuji oleh Allah dengan istri yang sakit. Tolong dengarkan kata saya. Kadang-kadang mohon maaf, yang terbesar, prosentase terbesar kesembuhan pasangan kita, Pak, bukan dari uang yang kita miliki, tapi bagaimana kita kemudian menghargai perasaan pasangan kita. Maka saya selalu bilang kepada para suami, hei suami, hargai perasaan istrimu. Kenapa? Karena sebesar apapun gajimu tidak mampu membayar perasaan istrimu. Wong lanang ruwet aku pengen. Aku yo wong lanang. Mila aku rasa seneng karo wong lanang. Aku saiki ra seneng karo panitia. Panas ra ono kipas angin. Ya mati kipas angin mati kok.
Kok piye je mati ya?